Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas materi 456 logika hukum. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Putra Andika dengan kelas reguler B hukum dengan NIM 3300240040. Oke, materi pertama, proses pertumbuhan dan perkembangan logika sebagai ilmu. Secara sederhana adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenal suatu bidang tertentu yang merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis serta memberikan penjelasan yang dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebabnya. Setiap cabang ilmu membatasi diri pada salah satu bidang tertentu dan mempelajari bidangnya itu dari segi tertentu. Pertanyaan yang terus-menerus digunakan dalam setiap ilmu adalah apa yang terjadi, bagaimana, mengapa. Menjelaskan sesuatu berarti menunjukkan bagaimana hal yang satu berhubungan dengan hal-hal yang lain. Logika sebagai ilmu merumuskan aturan untuk pemikiran yang tepat. Maksud pelajaran logika sangat praktis. Pemikiran yang tepat kepada persoalan-soalan konkret yang kita hadapi setiap hari serta pembentukan sikap ilmiah kritis dan objektif. Satu dari segi filsafat, yaitu secara kritis memahami fungsi logis manusia dan bersama itu menyelami kemungkinan-kemungkinan filsafat. Logika berarti suatu teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penilaian dan mencegah kesesatan berpikir. Yang kedua, dari segi ilmu, logika berarti menyelaraskan berpikir yang disesuaikan dengan kenyataan sehari-hari, sehingga kualitas pengetahuan selalu berada dalam pengujian terus-menerus dan bergerak secara empiris dan teoritis, serta kaidah-kaidah objektif dengan situasi subjektif. Yang kedua, tujuan dan kegunaan mempelajari logika hukum. Kegunaan mempelajari logika hukum, satu, untuk mengatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk menambah daya pikir, dapat melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, dapat melatih jiwa manusia agar dapat memperluas pikirannya. Dan yang keempat, mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkan sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan mengadakan penyelidikan tentang cara berpikir. Tiga, latar belakang diberikannya logika hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Yang pertama, karena logika merupakan ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi, rasio untuk membimbing menuju yang benar. Dan yang kedua, mata kuliah logika menimbulkan kesadaran untuk mempergunakan prinsip-prinsip berpikir yang sistematis karena logika merupakan keseluruhan dari hal-hal yang diketahui dan dibuktikan. Ketiga, mata kuliah hukum sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum sebab mempelajari logika adalah sebagai studi ilmiah hanya untuk membuktikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum berpikir yang benar. Dan yang terakhir, kecakapan menerapkan aturan-aturan pemikiran yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang konkret yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari serta pembentukan sikap ilmiah yang kritis dan objektif. Yang keempat, tujuan mempelajari logika dalam studi ilmu hukum. Logika membantu dalam menilai argumen hukum, mengidentifikasi kesalahan penalaran, dan membangun argumen yang koheren dan kuat. Yang pertama, menganalisis kasus dan argumen. Logika membantu dalam menilai konsistensi dan validitas argumen yang diajukan dalam kasus hukum, baik dalam pembelaan maupun dakwaan. Yang kedua, menyusun argumentasi hukum. Dengan logika, seorang ahli hukum dapat menyusun argumen yang lebih kuat dan terstruktur dalam mengajukan hukum atau pembelaan di pengadilan. Yang ketiga, memahami dan menafsirkan peraturan hukum. Dan yang keempat, mengevaluasi putusan dan keputusan hukum. Memahami prinsip logika memungkinkan seseorang untuk mengkritisi dan mengevaluasi putusan pengadilan serta menilai apakah keputusan tersebut didasarkan pada penalaran yang logis. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.